Mari mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut dan tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir di dalam diri kita untuk menjadi berkat kepada orang lain? Menjadi berkat bagi mereka yang memerlukan pertolongan daripada kita? Ataupun kita hanya mementingkan diri kita atau apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita setiap hari? Karena di dalam Injil pada hari ini memberitahu kita bagaimana Yesus mengatakan pemberiannya itu cuma-cuma. Dan sebagai balasan kita juga harus memberikan apa yang kita ada kepada orang lain secara cuma-cuma. Jika kita renungkan, memang kita boleh mengatakan bahwa kita boleh melakukan pemberian ini. Tetapi jika kita lihat kehidupan kita pada saat ini, banyak di antara kita akan mengatakan bahwa apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperkatakan Yesus di dalam Injil pada hari ini bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang senang untuk dilakukan. Karena apa? Karena kita akan mengatakan bahwa kita juga mempunyai masalah, mempunyai kesulitan di dalam membantu orang lain. Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang masih mencari pekerjaan. Pada saat ini ada di antara kita mungkin akan kehilangan pekerjaan oleh karena kegawatan yang kita alami, oleh karena masalah yang dialami pada saat ini. Itulah yang menyebabkan kita merasakan bahwa tanggung jawab kita untuk membantu orang lain itu tidak dapat dilaksanakan. Tetapi saudara dan saudari, seperti yang saya katakan, untuk membantu orang lain bukan sahaja dari segi makan dan minum ataupun dari segi keuangan. Kadang-kala kita dapat membantu orang lain dengan memberikan diri kita, dengan berada di sisi orang yang memerlukan. Sebab kita tidak tahu, mungkin ada di antara mereka yang tidak memerlukan semuanya ini. Apa yang mereka perlukan adalah sokongan daripada kita, dorongan daripada kita, nasihat daripada kita. Jadi saya rasa tidak perlu kita memiliki harta benda, makan dan minum untuk membantu orang lain. Walaupun banyak di antara kita yang memerlukan basic kehidupan ini. Tetapi ada juga yang memerlukan dorongan daripada kita, persahabatan dengan kita. Jadi, kita masih boleh membantu mereka. Kita masih boleh berjalan bersama-sama mereka, sekiranya mereka memerlukan pertolongan daripada kita. Ingatlah saudara dan saudari seperti yang diperkatakan dalam Injil pada hari ini. Semua pemberian yang ada pada kita adalah
cuma-cuma. Pemberian yang percuma daripada Tuhan. Segala kehidupan, segala harta benda, segala napas yang kita ada pada saat ini adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi, segala pemberian ini harus digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dapatkah kita memuji dan memuliakannya dengan pemberian yang cuma-cuma ini? Dan pemberian cuma-cuma ini harus digunakan untuk membantu orang lain secara cuma-cuma. Walaupun kita tahu banyak cobaan dan rintangan yang dihadapi, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus berdoa setiap hari. Kita harus meminta bantuan daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, agar kuasa Roh Kudus itu dapat berkarya, dapat bekerja di dalam kita untuk meneruskan penginjilan Tuhan di dunia ini. Jadi saudara dan saudari, marilah kita coba untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan daripada kita pada saat ini. Sekiranya kamu tidak dapat melakukan dan terasa terbeban, berdoalah bagi orang yang memerlukan pertolongan kamu, dan berdoalah bagi semua orang, supaya melalui doa-doa kita itu, saya percaya ada orang akan membantu orang yang memerlukan bantuan. Melalui doa-doa kita itu, saya percaya ada orang yang tersentuh dan dapat membantu orang lain. Jadi saudara dan saudari, jangan pernah putus harapan. Teruskanlah tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen Katolik untuk sentiasa membantu orang lain, untuk sentiasa mencari jalan untuk membantu sesama kita. Dan marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan memberkati kita semua untuk meneruskan pekerjaan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.